Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Hakim akan mempresentasikan tugas akhir teks ini. Di sini saya Muhammad Adil Hakim dengan NPM 129 ingin mempresentasikan langsung saja tugas pribadi teks mining dengan judul Kenaikan Haji di Indonesia. Di sini ada tema ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis data historis serta faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah jamaah haji di Indonesia. Di sini saya menggunakan source pengumpulan data dilakukan dengan melakukan scraping pada website detik.com. Metode yang saya pakai di sini ada crawling dan processing. Di sini ada hasil dari hasil orange saya tidak menggunakan Google Colab atau Python, saya menggunakan software Orange. Di sini ada lur ini menggambarkan proses analisis teks dari import dokumen, pemrosesan, analisis topik hingga clustering dan visualisasi yang berguna untuk menemukan pola tersembunyi dalam data teks. Jika di sini step by stepnya ada CSV file import, corpus, topik modeling, dan workload. Silhouette plot fungsi dalam konteks clustering, pengelompokan, dan output plot ini menampilkan koefisien silhouette untuk setiap titik data. Langsung saja ya ke hasil dan pembahasannya. Hasil workload menunjukkan bahwa kata-kata yang paling sering muncul dalam dokumen adalah haji, jamaah, dan yang hal ini mencerminkan topik utama teks yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Namun masih terdapat banyak kata umum, stop word, dan karakter tidak terbaca yang menandakan bahwa data belum sepenuhnya melalui proses pembersihan atau pre-processing. Oleh karena itu, perlu dilakukan pre-processing lebih lanjut agar analisis teks menjadi lebih akurat. Kata terbanyak sebelum data diprosesing dengan titik ada di urutan teratas. Masih mengandung banyak noise. Banyak noise itu banyak kesalahan, karakter tidak terbaca. Nah, hasil yang kedua ini pemilihan kata terbanyak saat data sudah di-cleaning menggunakan stop word Indonesia. Kata teratasnya yaitu ibadah haji dan jemaah. Jadi hasil workload yang kedua ini ditampilkan setelah data dibersihkan cleaning menggunakan stop word removal, sehingga kata umum seperti di, dan, yang sudah tidak muncul lagi. Ini menunjukkan bahwa proses pre-processing berhasil menyoroti kata-kata kunci utama yang relevan dengan topik, yaitu seputar ibadah haji di Indonesia. Visualisasi ini lebih bersih dan fokus dibandingkan hasil sebelumnya. Ya, terus ada hasil dari hierarchical clustering di sini. Hasil ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan data berita yang dianalisis dapat dibagi menjadi dua kelompok, C1 dan C2. Dan cluster C2 mencakup berita yang saling mirip dalam kata kunci atau struktur kalimat, misalnya banyak membahas jemaah haji atau kata sejenisnya. Dan C1 di sini berisi outlier atau topik yang tidak terlalu mirip dengan mayoritas atau mewakili topik minor. Gambar tersebut menampilkan hasil hierarchical clustering dalam bentuk dendrogram yang digunakan untuk mengelompokkan data berita berdasarkan kemiripan kata atau topik. Hasil singkat dari dendrogram ini, data berhasil dikelompokkan menjadi dua cluster. Setiap cluster terdiri dari berita-berita yang memiliki kemiripan kata atau struktur teks yang serupa. Di sini juga masih ada silhouette plot orange. C1 memiliki rata-rata nilai silhouette yang sebesar 0,985 dan C2 memiliki rata-rata nilai silhouette sebesar 0,22. Sepakat dari sini. Di sini ada topik modeling.
Dari gambar di atas didapatkan 5 topik pembahasan dan interpretasinya. Nah, dari gambar di sini, topik modeling ini ada nomor topiknya. Topik pertama, isu utama kenaikan biaya haji dan dampaknya terhadap calon jemaah. Kata kuncinya ada haji, biaya naik, kuota jemaah pemerintah, dan subsidi. Topik kedua, reaksi emosional masyarakat atas kenaikan dan penyesuaian kebijakan. Mahal keberangkatan, kecewa tidak mampu daftar bertahun. Yang ketiga, ada kritik terhadap pemerintah dan Kemenak dalam penetapan biaya haji. Kemenak, pemerintahan, kebijakan, keputusan DPR dan audit. Topik keempat, ada harapan dan doa masyarakat untuk tetap bisa berangkat meski biaya haji naik. Haji insya Allah berangkat, daftar, berdoa semoga kuota. Yang kelima, ada diskusi informal dan percakapan sehari-hari tentang info biaya dan daftar tunggu haji. Daftar tunggu info berapa umroh haji 2024. Sebagai pembanding dari metode LDA dilakukan juga pemodelan menggunakan LSA dalam metode statistik yang menggunakan dekomposisi nilai singular SPD untuk mengidentifikasi hubungan tersembunyi antar kata dalam dokumen teks. Di sini ada nomor topik seperti tadi ya, ada 3 topik, kebijakan dan biaya haji, biaya kuota pemerintah naik. Yang kedua ada antrian dan informasi pendaftaran, daftar tunggu info tahun umroh. Dan ketiga ada reaksi publik dan harapan keberangkatan, doa semoga masyarakat insya Allah. Jadi perbandingan LDA dan LSA itu, LDA lebih baik dalam menangkap struktur probabilistik dan menangani dokumen yang panjang, dan LSA lebih efektif dalam menemukan hubungan semantik antar kata-kata. Jadi kesimpulan di sini ada proses pengumpulan dan pemrosesan data berhasil melalui scraping di website detik.com. Yang kedua ada hasil board plot menunjukkan bahwa kata dominan dalam berita adalah ibadah haji dan jamaah. Dan ketiga hasil clustering dengan metode hierarkikal 2C1 dan C2. Yang keempat ada topik modeling LDA dan LSA. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.